Kita kan ya keluarga pemimpin kita kan juga punya cucu, anak cucu gitu ya. Kayak kebayang gimana misalkan 10 tahun lagi contohnya misalkan Jan Etes gitu. Ya masa harus lagi, menghirup udara kotor ya. Kepanasan kayak sekarang gitu, harus kebanjiran gitu kan. Pak Gibran, kasihan Jan Etes menghirup udara kotor ya kan. Betul. Ini akhirnya kita melihat jadi penting bahwa dalam proses pembuatan kebijakan menghadirkan keadilan antar generasi itu menjadi sangat penting gitu. Ya. Sayangnya, mohon maaf banget. Ini pemerintah kita ini nggak mikirin gitu generasi yang hari ini yang akan datang. Mikirinnya cuma generasinya mereka doang gitu. Ya. Kita kalau kita ingat lagi pidato pengukuhannya Pak Prabowo di MPR waktu menggebu-gebu dan nggak ada satupun narasi soal pembangunan berkelanjutan muncul dari pidato itu gitu ya. Justru yang dibanggakan adalah kita kaya dengan batu bara, kita kaya dengan minyak, bahwa keberlanjutan lingkungan itu adalah trade off untuk keberlanjutan ekonomi gitu. Yang mana itu adalah narasi usang banget, itu narasi yang diadopsi sama negara-negara global tahun 60-70-an gitu. Justru ini pentingnya masyarakat gitu ya, kita sebagai masyarakat luas mengingatkan sebagai konstituennya Pak Prabowo gitu ya, terutama teman-teman yang memang secara langsung memilih ya? gitu, memilih jadi, teman-teman dan menjadi bagian 58%. Jadi ini kalian tugas moral gitu. Jadi kalian harus menghirup udara buruk dulu dan vaksin Bill Gates kalian dulu ya. Nggak gelap ya? Nggak gelap, karena saya tahu tuh. Karena mungkin Pak Prabowo nggak pernah sholat subuh ya. Tapi bangunnya udah siang gitu. Aku mas aja kalau ngelihat kebijakan pemerintah tuh kayak orang yang toxic relationship, toxic positivity. Wah, cuaca ini luar biasa ya, tidak menentu. Kayak kemarin nih seharian dari pagi hujan badai sampai ya sore-sorean. Sebelumnya juga hujan, sekarang pun juga tadi sempat mendung-mendung, nggak jelas lah. Padahal kalau kita ngomongin itu kan bulan-bulan ini ya, bulan-bulan Mei ini kan musim kemarau kan harusnya kan. Dalam pelajaran SD dulu saya, itu sekitar 75 tahun yang lalu. Itu kan disebutnya biasanya bulan ini udah bulan-bulan musim musim panas nih, dari masuk bulan Maret sampai berberan itu. Itu musim panas lah, kemarau gitu. Nah sekarang kayaknya cuaca ini nggak jelas ya. Apa sih yang terjadi, Mbak? Oke, situasinya agak kompleks memang, tapi salah satu yang memicu ya kenapa sekarang tuh pola iklim kita tuh makin unpredictable, jadi tidak bisa diprediksi. Karena memang status secara global ya kita dalam sebuah krisis. Kita dalam sebuah krisis yang mana menyebabkan krisis iklim namanya. Jadi secara ini bukan krisis iklim. Kiamat iklim. Wah, benar. Wah, ini ya emang kayak udah mau mengarah ke sana ya kayaknya. Kenyataannya kan benar-benar yang hujannya dengan intensitasnya yang luar biasa lah gitu. Betul. Sedangkan juga ada di beberapa wilayah lain yang mereka juga sekarang udah mulai kemarau duluan bahkan. Iya kan? Ada dia udah kering duluan, terus di wilayah Jabodetabek kayak Jakarta ya dia tuh lebih banyak hujan gitu. Jadi memang pola cuaca kalau kita bandingkan 10 tahun lalu sama sekarang tuh sudah nggak bisa diprediksi. Kalau 10 tahun lalu mungkin masih lumayan teratur tuh. Ber ya kan tuh hujan gitu. Januari dulu kan hujan sepanjang hari gitu ya. Betul. Terus biasanya udah mulai kurang tuh di Februari gitu. Maret udah peralihan tuh, nanti udah mulai masuk nanti ke kemarau gitu. Kalau sekarang Januari tuh banjir setiap hari. Bukan hujan doang. Udah banjir ya. Apalagi Jakarta gitu dengan segala kompleksitasnya, jadi kayak udah sebenarnya Jakarta termasuk salah satu kota yang cukup rentan dengan dampak kiamat iklim gitu. Terutama di wilayah bagian utara ya. Bahkan ada beberapa penelitian menunjukkan bahwa ya Jakarta akan tenggelam berapa tahun lagi, dan tiap itu kenaikan air itu dan turunnya tanah ini per tahun berapa senti sih kalau menurut data gitu? Cukup variatif ya, variatif. Tapi aku pernah dapat tuh di antara sekitaran 5 sampai 10 cm. 5 sampai 10 cm setiap tahun. Setiap tahun. Berarti 10 tahun itu bisa 1 meter. Iya. Jadi bayangkan tanahnya makin turun 5 sampai 10 cm. Airnya makin naik. Jadi kebayangkan kalau misalnya pas di utara tuh lagi air pasang, itu beberapa tuh masuk tuh. Ya kan banyak tuh video-video kita lihat di sosial media ada tembok gitu kan. Betul. Kemudian air di laut itu lebih tinggi dan ini lebih rendah gitu. Makanya pemerintah katanya sempat mau bilang bikin Great Wall Sea gitu kan.
Itu salah satu proyek andalan pemerintah banget untuk dari zaman Orba itu. Solusinya cuma itu ya? Itu dari zaman seakan-akan itu solusi yang bisa menyelesaikan air lautnya tuh nggak akan masuk lagi ke Jakarta. Kayak lama-lama makin tinggi lagi makin tinggi lagi. Terus kita makin turun, Mungkin 10-20 tahun lagi sebelum 2050 lah ya kan, kalau di laporan Kompas waktu itu Indonesia itu Jakarta diprediksi tenggelam 2050. Itu sampai seluruh Jakarta? Iya, jadi 2050 itu hampir seluruh Jakarta itu udah jadi di bawah permukaan laut lah. Jadi kayak Venesia gitu ya? Iya, jadi kita kayak Venesia. Nanti kan pakai kanal ya. Bahkan Venesia pun di tahun ini itu pertama kalinya mereka banjir yang cukup besar ya? Betul sekali. Iya kan? Betul. Berarti ini memang masalah global, nggak cuma di Indonesia aja. Dan sebenarnya kalau kita ngomongin Jakarta kan ketika zaman pemerintahan Hindia Belanda, karena mereka punya pengalaman tinggal di Belanda yang kondisinya alamnya juga seperti itu kan, mereka ada di bawah permukaan daratnya, lautnya lebih di atas, kemudian mereka bikin kanal-kanal, bikin dam gitu kan, namanya Amsterdam. Nah kemudian waktu mereka ke Jakarta, mereka melakukan hal sama sebenarnya. Karena melihat ada pola yang kurang lebih mirip. Iya. Tapi kemudian kan, ya nggak tahu berjalan dilanjutkan atau tidak. Sayangnya kurang tidak dilanjutkan. Ada beberapa memang kanal-kanal yang kalau kita lihat secara jejak historis yang zaman Belanda itu udah ada ya. Bahkan beberapa pintu air itu ada. Bahkan salah satunya tuh yang momen tertua tuh pintu air Manggarai sebenarnya. Manggarai itu bagian itu juga sebenarnya yang mengalirkan nanti air untuk sampai ke muara gitu. Itu sebenarnya salah satunya. Tapi kalau melihat sekarang kan jadi kompleks sebenarnya. Kalau dulu adalah melihat karena pola cuacanya, sekarang bukan cuma soal cuacanya, karena juga di sekitaran juga udah padat dengan pemukiman gitu. Jadi daerah resapan sekitarnya pun juga udah nggak ada gitu. Jadi ya sangat kompleks sebenarnya kalau kita melihat masalah ini. Tapi balik lagi kalau kita melihat salah satu faktor yang menyebabkan kenapa cuaca di Jakarta dan Jabodetabek juga makin tidak bisa terprediksi ya, salah satunya karena akibat dari krisis iklim. Krisis iklim ini ya, dan ini terjadi di seluruh dunia. Betul. Nah kita kalau dulu nih ya, dulu ketika ngomongin global warming gitu, saya masih inget tuh zaman SMP itu udah mulai ada gitu. Udah ada dibahas di buku pelajaran tapi kayak, global warming. apaan sih global warming? Warming kan nggak anget-anget ya? Iya kayaknya, apa sih pemanasan global gitu. Kayaknya enggak, kita dari dulu juga panas-panas gini aja gitu. Tapi makin kesini, kita kayak tahun lalu aja kita mengalami salah satu suhu tertinggi di seluruh dunia kan. Jakarta yang begitu panas gitu. Sekarang pun juga kadang panasnya juga nggak masuk akal. Apalagi Bekasi itu. Waduh, ngeri. Bekasi itu masih bumi ya? Oh iya. Karena saking mungkin Bekasi karena saking banyaknya industri juga. Betul. Dan kemudian asap-asap dari daerah industri Cikarang dan Karawang semua asapnya ke sana. Di Bekasi. Apesnya kan di sana di Bekasi. Nah, ini global warming yang dulu kayaknya orang nggak terlalu peduli, sekarang kita merasakan dampaknya. Dan real di depan mata lah gitu. Nah, kalau dilihat sebenarnya apa aja sih yang buat kita sedikit biar tahu juga nih teman-teman semuanya, apa sih yang membuat terjadinya kiamat iklim ini? Iya, jadi sebenarnya kalau dari pandangan kami ya sebagai Trinasia, kami melihat bahwa ini tuh bagian dari tanggung jawab kita sebagai manusia. Karena kita mengeksploitasi alam sedemikian rupa, tapi kita lupa untuk mempertanggungjawabkan itu. Dan sebenarnya salah satu yang kita sangat eksploitasi adalah penggunaan energi fosil. Kita ingat banget awal-awal Indonesia sebagai negara minyak, ya kan? Kita bahkan termasuk negara APEC. Kita juga punya kontribusi secara historis gitu, secara global ya. Historis ketika kita mengeruk minyak-minyak itu semua. Kemudian penggunaan minyak, kemudian bergeser ke batu bara. Sekarang kita masih di zaman eksploitasi batu bara karena batu bara minyaknya udah habis. Iya, minyaknya udah habis. Jadi kita geser ke batu bara, masih sangat beberapa data bilang kita masih punya cadangan batu bara tuh bakal sampai 2050 gitu. Dan target pemerintah kira mengeruk itu semua. Dan kita habisin juga, terus aja. Dan kita masih punya gas. Nah, kita melihat bahwa eksploitasi ketiga sumber fosil bahan bakar ini nilai secara akumulasi gitu. Dia karena gas-gas itu Mas Aji, kalau dia udah lepas, dia ke awan tuh ketahan dia. Jadi dia ada waktu tinggalnya di awan. Nah, gas-gas ini tuh yang menghalangi supaya dia bisa rilis lepas gitu. Karena dia akan tinggal. Sedangkan kita tiap hari ngelepasin terus nih gas-gasnya. Kebayang nggak gas yang kita buangin tahun lalu itu masih ada loh. Di atmosfer masih ada. Jadi bayangkan kalau setiap hari kita mengeluarkan emisi gas yang dari penggunaan energi fosil gitu selama berpuluh-puluh tahun. Nah, makanya aktivitas yang dilakukan dari zaman
masa minyak bergeser ke gas dari era tahun 60-an, 70-an bahkan sampai sekarang, akumulasinya tuh tahun ini, saat ini. Makanya generasi-generasi kayak aku dan Rani tuh kita yang sangat terdampak gitu, dan generasi yang mungkin belum lahir gitu. Mereka akan sangat terdampak dengan akumulasi dari aktivitas ini semua seperti itu. Jadi salah satu yang menyebabkan kenapa ini terjadi karena tadi penggunaan energi fosil sebenarnya, dan jumlahnya sangat masif, sangat masif sekali. Nah, 2015 bisa dibilang itu adalah tahun di mana adalah semua orang terbangun dan menyadari bahwa ini sesuatu yang akan menjadi kegentingan di masa yang akan datang. Sehingga di 2015 seluruh negara, bahkan Amerika pada waktu itu sepakat untuk bikin satu komitmen global bersama. Oh, kita harus punya komitmen untuk menurunkan emisi kita. Jadi bagaimana caranya kita mengurangi aktivitas kita nih yang pakai fosil supaya emisi yang kita lepasin tuh nggak berlebih. Targetnya dari 2015 sampai 2030 ya, kalau nggak salah. Perjanjian Paris itu. Perjanjian Paris itu tempatnya di Paris 2015. Nah, tapi dalam rentang waktu ini, ya kan, sampai 2025 itu perjalanannya sangat wah gitu ya. Nah, ini termasuk Indonesia juga ikutan menandatangani perjanjian Paris ya. Meskipun kemarin Amerika Serikat ya dengan Trump tiba-tiba ngomong kita akan keluar dari perjanjian Paris gitu. Nah, kalau pemerintah Indonesia sendiri, Mbak Rani lihat dengan kan ikut juga menandatangani, dan kayaknya juga pemerintah selalu ngomong ya, tiap dalam kampanye debat presiden dia selalu ngomong tentang kita akan ngomongin lingkungan, energi terbarukan, dan ya selalu bicara itu gitu. Tapi kenyataannya gimana sih? Kok makin parah aja sebenarnya? Iya. Kalau dari AISA kami melihatnya sebenarnya pertama tadi Mbak Novi udah sampaikan kalau misalnya perubahan iklim ini memang isu yang kompleks gitu ya. Indonesia bagian dari orang yang berkontribusi lah istilahnya secara cukup besar juga, baik secara historis maupun sekarang terhadap apa ya, cara kita, terus upaya-upaya kita membuat selimut bumi kita tuh lebih banyak, jadi lebih panas. Jadi ibaratnya kayak kita nih gerah nih sekarang, tapi kita tuh dipaksa harus pakai selimut sampai 5 layer gitu kan. Ini kebayang itu gerah banget gitu kan. Iya, nah kenapa? Tapi selama rentang waktu dari 2015 sampai sekarang 2025 gitu ya, tinggal sisa 5 tahun lagi ke 2030, progresnya tuh kayak gitu-gitu aja gitu, kayak nggak ada yang berubah secara signifikan. Sebenarnya memang karena pertama tentunya kita sebagai Indonesia ya, kita tuh nggak mencoba untuk berinovasi, mencari apa sih ekonomi lain yang bisa kita pakai gitu. Kita tuh udah kayak ketergantungan banget sama energi fosil ini. Tadi kita memang booming gitu ya, waktu tahun kita awal-awal merdeka 20 tahun pertama kita booming karena cadangan minyak kita banyak, kita ekspor minyak gitu. Terus ternyata kita nemu batu bara kita melimpah banget nih. Sekarang kita jadi negara eksportir batu bara kedua terbesar di dunia gitu. Dan setiap tahun itu record breaking lah produksi batu bara Indonesia. Dan itu dibanggakan ya? Dan itu dibanggakan. Karena itu dianggap anugerah gitu. Karena ngejarnya kan pertumbuhan ekonomi gitu kan. Selalu semuanya pertumbuhan ekonomi. Iya, jadi karena pertumbuhan ekonominya itu didasarkan sama eksploitasi alam, terutama energi fosil, Indonesia tuh seakan-akan stuck kayak ya udah gue nggak bisa nih nggak memanfaatkan ini emang anugerah yang harus dimanfaatkan, harus kita pakai, dan emang sumber ekonomi kita mendapatkan dari sini semua. Padahal sebenarnya kalau kita lihat khususnya di negara-negara lain gitu ya, banyak sekali opsi kegiatan ekonomi yang bisa dibangun, apalagi ekonomi yang berbasiskan dengan sumber daya manusianya gitu. Jadi sebenarnya banyak opsi-opsi alternatif, banyak cara yang bisa dicapai gitu ya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan tanpa kita terus menambah selimut kita gitu ya. Tapi memang faktor utama tentunya karena kroni ya. Kita tuh sistem ekonomi kita itu juga penuh dengan kroni gitu ya. Banyak orang-orang berkepentingan politik, ekonomi yang sangat berkelindan erat dengan sumber energi ini. Jadi baik minyak, gas maupun batu bara itu banyak pemainnya. Banyak pemain bisnisnya yang juga antara mereka emang terjun langsung gitu di politik sebagai pengambil keputusan, atau mereka punya hubungan yang sangat dekat gitu dengan pengambil keputusan, sehingga sistem ekonomi yang kroni ini juga akhirnya menghambat nih kebijakan kita untuk lebih progresif. Karena kalau mau maju
aduh temen gue kayaknya dirugiin deh sama kebijakan gue tapi yang kan ini. Harusnya gitu. mikir anak gue lebih dirugiin lagi dong. Anak cucunya kan? kan? Anak cucunya. Harusnya ya mikirnya ya. Harusnya mikirnya. Misalkan kayak kita kan ya keluarga pemimpin kita kan juga punya cucu, anak cucu gitu ya. Kayak kebayang gimana misalkan 10 tahun lagi contohnya misalkan Jan Etes gitu. Ya masa harus menghirup udara kotor ya. Kepanasan kayak sekarang gitu, harus kebanjiran gitu kan. Pak Gibran, kasihan Jan Etes menghirup udara kotor ya kan. Betul. Ya, jadi memang orientasi kebijakan kita itu masih fokus sama sangat terhambat sama kroni. Dan hanya berpikir jangka pendek aja ya. Dan hanya yang sekarang aja nggak dipikirkan nggak untuk jangka panjangnya. Bahkan kemarin kita dikejutkan tiba-tiba rancangan undang-undang minerba tiba-tiba diketok palu aja. Udah revisi kedua kali loh itu. Iya kan. Jadi tiba-tiba aja ada gitu kan. Dipercepat gitu. Dipercepat lagi. Sementara yang undang-undang tentang perampasan aset, masyarakat ada, energi terbarukan, kekerasan seksual juga nggak pernah dibahas, numpuk aja di situ. Betul. Nah ini berarti emang kita jadi mempertanyakan nih keseriusan pemerintah kita terhadap masalah menghadapi masalah ya kiamat iklim inilah, krisis iklim ini. Jangan-jangan emang mereka nggak peduli ya itu. Karena kalau kita lihat indeksnya kan makin dari tahun ke tahun kayaknya kita ngomongin deforestasi makin hutan dibabat makin banyak. Betul. Kemudian bencana alam itu sebenarnya kalau dihitung makin banyak. Iya, betul. Bahkan kita lihat bahkan berhubungan tadi dengan industri ekstraktif fosil tadi. Karena biasanya sekarang yang Kalimantan yang nggak pernah, Sulawesi mungkin yang nggak pernah banjir tiba-tiba karena aktivitas penambangan yang ugal-ugalan ini akhirnya yang nggak pernah banjir tiba-tiba jadi banjir aja. Betul. Ya, betul. Bahkan kayak IKN yang digadang-gadang wah ini adalah solusi karena biar Jakarta karena udah nggak banjir. Banjir. Jadi Mas Aji sebenarnya menarik ya tadi poin Mas Aji gitu. Ini pemerintah emang nggak mikirin gitu ya. Sebenarnya tadi kalau lo ingat kan kita jadi pernah nulis bareng gitu. Itu terkait dengan keadilan antar generasi. Jadi sebenarnya tulisan itu adalah kita adalah beberapa teori gitu. Rani bisa jelasin itu. Tapi poinnya adalah kita memandang bahwa ada tanggung jawab generasi sebelumnya, termasuk pemerintah, generasi boomers, pra-boomers, mereka yang sudah mengeksploitasi duluan itu mereka punya tanggung jawab. Tanggung jawabnya untuk ke generasi yang hari ini. Dan juga generasi yang hari ini punya tanggung jawab memastikan buat generasi yang akan datang. Jadi generasi yang masa lalu sekarang yang akan datang itu harus saling terhubung gitu. Nah sayangnya kebijakan ini dibikin oleh generasi boomers ini, pemimpin-pemimpin kita yang pola pikirnya sangat, mohon maaf ya, tidak mengedepankan sains, bahkan sorry itu saya mohon maaf ya, BRIN misalnya di otak-atik sedemikian rupa ya kan. Kemudian juga untuk ilmu pengetahuan kita nggak dikedepankan, makanya kebijakan-kebijakan yang dibikin tidak berdasarkan dengan sains gitu. Tidak mendengarkan sains, cuma mengedepankan ekonomi yang pada akhirnya hanya untuk kepentingan mereka sendiri gitu. Akhirnya mereka lupa bahwa di situ ada masyarakat yang akan terdampak, akan ada hutan, akan ada ekosistem yang akan terancam. Tapi mereka nggak memikirkan itu semua. Mereka hanya mengedepankan soal pertumbuhan ekonomi, tapi lupa dengan yang lainnya. Lalu pertanyaannya adalah, kalau misalnya kita nyampe nih 8%, tapi dengan konsekuensi merusak semua yang kita punya. Buat apa ya? Buat apa? Siapa yang bakal nikmatin? Siapa yang bakal nikmatin gitu. Kemudian akan ada berapa uang negara, anggaran negara yang dihabiskan untuk menanggulangi bencana. Banjir, kebakaran hutan, kesehatan, belum lagi kalau misalnya ada yang dampak secara tidak langsung gitu kepada manusianya gitu, ataupun kepada yang lainnya. Kalau semua diakumulasikan, apakah 8% itu yang kita banggakan akan menutup itu? Justru malah akhirnya kita akan jadi negatif bahkan pertumbuhan kita. Nah, ini akhirnya kita melihat jadi penting bahwa dalam proses pembuatan kebijakan menghadirkan keadilan antar generasi itu menjadi sangat penting gitu. Sayangnya, mohon maaf banget. Ini pemerintah kita ini nggak mikirin gitu generasi yang hari ini yang akan datang, mikirinnya cuma generasinya mereka doang gitu. Bahkan kalau kita lihat kan, kalau kita baca-baca kan emang kegiatan aktivasi industri penambangan fosil ini pun dimulai dari zaman pemerintahan Soekarno pun udah mulai, meskipun masih dalam tahap kecil. Kemudian kan mulai terbuka ketika pemerintahan Orde Baru Soeharto, karena kemudian investasi asing masuk, kemudian mulai wah ini uang yang menghasilkan untuk pembangunan. Waktu itu emang di awal pemerintahan Orde Baru emang mengedepankan pembangunan kan secara fisik kan. Setelah itu makin kesini kan kayaknya makin sempat mengalami agak menurun sedikit tentang, kemudian
izin tambang naik begitu luar biasa di pemerintahan Jokowi gitu. Dan kemudian pemerintahan Prabowo yang kayaknya lebih nggak mengedepankan lagi. Bahkan Prabowo bilang ya, bahkan tentang sawit misalnya. Sawit kan pohon, ada daun juga. Daun ganja aja, ganja juga sekalian ya. Ganja ada daunnya ya. Untuk masak lebih enak ya, sawit untuk masak nggak enak dimasak. Jadi emang kebijakan-kebijakan yang kayaknya kita sendiri jadi masyarakat, jadi ini sebenarnya bingung ya kayak gimana ya. Nah itu kita sebenarnya bisa nggak sih sebagai masyarakat, kemudian ini kan urusannya kebijakan politik ya. Karena sebenarnya kalau ketika ada kebijakan politik, membuat peraturan-peraturan, undang-undang ataupun pijakan hukum, itu akhirnya ya sebenarnya bisa baik-baik aja. Bisa nggak sih masyarakat itu berperan serta dalam mengawasi atau memberikan andil pada pemerintah dalam kebijakan politik ini, Mbak? Ya, bisa banget. Aku mau nambahin Kak Novi, jadi secara global gitu udah ada konsensus lah dari para ilmuwan gitu bahwa sebenarnya generasi yang terutama generasi yang lahir setelah tahun 2000 itu adalah generasi yang paling akan sangat mengalami dampak perubahan iklim. Jadi kayak Komarani nih. Iya, jadi itu ketika kita 2000 ya? Kalian lahir 2000-an. Saya sih 1749 lahir. Generasi 2000. Jadi mungkin ya pemerintah kita tuh bikin kebijakan sekarang mikirnya kayak oh ya udah 5 tahun mungkin nggak ada apa-apa gitu. Tapi apa yang mereka bikin hari ini itu baru kerasa 10-20 tahun lagi ketika si anak-anak umur 2000 ini umurnya tuh udah mulai 30, 40 dan mereka udah punya mungkin keluarga gitu ya, dan generasi baru gitu. Nah, gimana sih caranya kita mengstop gitu ya, stop atau misalkan ngasih warning lah gitu ke pemerintah, ini tuh udah bukan momennya lagi gitu ya. Kita kalau kita ingat lagi pidato pengukuhannya Pak Prabowo di MPR waktu pertama kali ini ya, menggebu-gebu dan nggak ada satupun narasi soal pembangunan berkelanjutan muncul dari pidato itu gitu ya. Justru yang dibanggakan adalah kita kaya dengan batu bara, kita kaya dengan minyak, bahwa lingkungan itu, keberlanjutan lingkungan itu adalah trade off untuk keberlanjutan ekonomi gitu. Yang mana itu adalah narasi usang banget, itu narasi yang diadopsi sama negara-negara global tahun 60-70-an gitu. Di tahun 2025 sekarang itu nggak ada satupun negara yang mikir kalau misalkan untuk pertumbuhan ekonomi kita harus mengorbankan lingkungan gitu, karena kita udah jauh lebih maju dibanding itu. Dan justru ini pentingnya masyarakat gitu ya, kita sebagai masyarakat luas mengingatkan sebagai konstituennya Pak Prabowo gitu ya, terutama teman-teman yang memang secara langsung memilih gitu, memilih teman-teman dan menjadi bagian 58%. Jadi ini kalian tugas moral gitu. Jadi kalian harus menghirup udara buruk dulu dan vaksin Bill Gates kalian dulu ya. Ini tugas moral gitu ya untuk kita mengingatkan pemerintahan kita yang sekarang bahwa cara seperti ini tuh udah nggak berlaku gitu. Udah apa namanya, nggak ada lah orang yang mempercayai ide ini lagi. Caranya gimana? Kalau aku sih melihat ya kita mengadopsi ya kalau cara ini ya, cara yang sekarang berjalan di Indonesia. Kita kan no viral, no justice. Aduh sedih banget kalau ngomongin itu, tapi realitanya adalah memang kalau nggak viral nggak akan ditanggepin gitu. Tugas kita nih mungkin sebagai aku dan Kak Novi gitu ya, yang memang sehari-hari bekerja dengan isu ini adalah menyebarluaskan lagi nih kesadaran-kesadaran ke teman-teman yang mungkin memang secara nggak langsung merasakan. Misalkan kayak orang di Jakarta gitu kan, kayaknya tuh agak susah gitu membayangkan krisis iklim, kecuali emang kayak sekarang nih kita ngerasain tiap hari hujan banjir. Terus kita 5 menit di luar aja tuh udah kayak, oh nggak bisa deh gue di luar, gue harus di dalam gitu. Karena udah saking panasnya gitu ya. Setiap tahun kita menghadapi, pokoknya BMKG tuh setiap tahun selalu ngomong, iya ini tahun terpanas, terus besoknya tahun terpanas lagi. Ini tiap tahun panas, tiap tahun panas. Kayaknya bangga mereka, bikin rekor tuh kayaknya mereka bangga. Iya baru lah mungkin ya orang menyadari kayak, oh emang ini tuh beneran sesuatu yang udah terjadi, udah realita yang harus kita hadapin. Dan pemahaman itu benar-benar harus disebarluaskan gitu. Karena ketika satu isu itu menjadi populer gitu, menjadi mainstream, dan orang-orang mulai marah gitu ya, mulai concern gitu, mulai gelisah dengan kehidupan mereka dan nasib mereka lah mungkin beberapa tahun ke depan, baru pemerintah kayak mikir, oh ternyata emang kita harus melakukan ini gitu. Jadi kalau aku sih melihat memang peran utama masyarakat adalah sebagai orang yang mengingatkan gitu. Jadi kita tuh harus benar-benar ngomongin ini, ngomongin isu kiamat iklim ini udah kayak kita ngomongin apa ya yang sekarang orang ngomongin, udah kayak orang fever labubu gitu lah. Kayak ibarat tuh ngomongin kiamat iklim itu kayak orang fever labubu. Di mana-mana orang nyari, orang pengen tahu gitu. Jadi setelah itu nanti baru
sambil kita mengedukasi diri ya kita melakukan lah ya apa yang kita bisa lakukan sebagai individu, misalkan dengan gaya hidup yang lebih berkelanjutan, kita lebih mengurangi gitu ya penggunaan barang-barang sekali pakai. Terus diet kita juga kalau misalkan bisa gitu ya lebih ke memanfaatkan sumber-sumber pangan lokal, memberdayakan masyarakat lokal juga, petani-petani lokal, nelayan lokal, dan hal-hal lain lah yang udah banyak ya, maksudnya menggunakan transportasi umum dan sebagainya. Tapi perlu diingat juga semua kegiatan individu yang kita lakukan itu perlu ada enablingnya, perlu ada yang mendorong kita untuk melakukan itu, yang itu adalah kebijakan. Jadi peran pemerintah supaya kita bisa sampai sana juga penting. Kayak contohnya, kenapa instead of ngasih subsidi untuk kendaraan listrik pribadi ya, jadi mobil, terutama mobil listrik, yang juga tidak menyelesaikan masalah kemacetan di Jakarta, tetapi menambah. Iya. Karena ada yang bermain di situ. Betul, di mobil listrik. Waduh, ada yang punya saham. Ada di mana ya? Yang punya Lapo lah ya. Iya, itu kan bukti lagi ternyata kebijakan kita selalu dihambat sama kepentingan Tony gitu. Padahal pemerintah bisa aja membuat menambah armada busway gitu ya. Misalkan dengan bis listrik. Karena busway kita sebenarnya udah cukup terjangkau lah untuk Jakarta harganya. Menambah armada sehingga dan menambah juga koneksi ya ke daerah-daerah yang lebih remote ya, terintegrate. Tapi gitu. Kalau ditambah lagi nih, kita ditambah aja kadang tuh macetnya panjang banget tuh di jalur busway isinya bis semua. Motor sama mobil. Ya, ada juga. Ya ini memang kalau kemudian kita ngelihat sebenarnya kalau kita ngomongin negara-negara maju ya, Indonesia kan berharap menjadi negara maju rencana dulu kan 2045 kan. Tapi kan ternyata kita nggak tahu downgrade lagi ya. Turun lagi karena kelas menengahnya makin turun lagi. Kelas menengahnya makin tertekan soalnya. Iya. Dan kita jadi mimpi lagi lah menjadi negara maju. Dulu negara-negara maju itu kan juga pernah ngalamin hal seperti ini kan. Bagaimana mereka juga tergantung pada energi fosil. Tapi kemudian sekarang setelah mungkin berapa tahun mereka sudah merubahnya. Bahkan itu kayak kita ngomongin di Eropa banyak pakai angin. Kita makanya jalan-jalan di Eropa, kita bisa lihat turbin gede-gede banget kan. Di Indonesia saya pikir kan kita juga ada angin, matahari karena kita punya lebih besar kan. Betul. Tapi kan jarang sekali kayaknya dipersulit juga ya. Dengan energi matahari ini kan kita yang negara Katulistiwa. Udah kan pikir-pikir kita nggak perlu lagi bangun satu area, tiap rumah aja lah gentengnya diganti, itu udah banyak banget kan gitu. Cuman masalahnya mau atau enggak, kebijaksanaannya gimana ya? Nah, ini kayaknya kan ya balik lagi. Tapi memang ini nggak bisa cuma pemerintah sendiri ya. Kita sebagai masyarakat, selain kita terus bersuara ini ya, bahkan ada orang berapa kali pun orang ngomong, ada orang bawa tumbler pun, ngapain sih bawa tumbler gitu. Bahkan susah loh kalau saya ikut demo gitu, bawa tumbler, saya nggak bawa tumbler lagi. Karena setengah jam udah habis kan, ngisinya di mana lagi nih? Gitu. Iya, karena pemerintah nggak bikin water station di area-area publik gitu misalnya. Jadi kadang orang bawa tumbler mau nggak mau beli aqua, botol, beli air mineral lagi ya, masukin lagi gitu. Jadi emang ya pemerintah pun juga kayaknya belum sepenuhnya lah. Aku mas aja kalau ngelihat kebijakan pemerintah tuh kayak orang yang toxic relationship, toxic positivity. Ini Jensi banget yang ngomongin toxic positivity. Jadi kayak mereka tuh mau menenangkan, oh enggak apa-apa kok, tenang, enggak separah itu kok gitu. Menenangkan tapi toxic gitu. Padahal sebenarnya tuh ini udah yang urgent loh gitu. Ini udah mendesak, ini nggak bisa. Tapi kayak pemerintah tuh menjawabnya dengan nggak parah kok. Suara baik-baik aja. Padahal situasinya Indonesia kita tahu, cerah. kita nggak gelap ya. Nggak gelap, karena saya tahu tuh. Karena mungkin Pak Prabowo nggak pernah sholat subuh ya. Tapi bangunnya udah siang gitu. Tapi aku melihat bahwa kebijakan pemerintah tuh kayak toxic positivity gitu. Tidak benar-benar kebijakannya pun juga banyak yang tidak benar-benar mengadres akar permasalahan. Jadi kayak seolah-olah cuma mengkamuflase dan itu diklaiming bahwa ini bagian upaya kita mencapai perjanjian Paris, net zero, mengurangi emisi dan lain-lain gitu. Padahal kalau kita lihat juga kebijakannya cuma jadi kebijakan yang sekedar cuma tick box doang gitu, cuma checklist doang gitu. Karena nggak benar-benar mengadres masalah. Apa yang saya bilang kalau dari pandangan kami akar masalahnya apa? Satu, energi fosil. Karena kita punya 5 sektor nih sumber emisi paling gede di Indonesia ya, menurut ini kebijakan, ini merujuk ke kebijakan kita ya, ada 5 sektor tuh. Salah satu yang paling gede tuh energi
energi itu ada lagi tuh, terbagi salah satunya buat listrik. Dan juga buat transportasi. Listrik ini porsinya lumayan gede loh Mas Aji. Paling gede ya? Karena sekitar hampir lebih dari setengah, lebih dari 50%, sekitar 60-70% itu dari batu bara. Listrik kita, kemudian dari batu bara gitu. Nah, konsumsi batu bara itu sangat gede banget. Tapi apakah ada pemerintah upaya untuk mengurangi emisi dari sini? Ada, tapi balik lagi toksik gitu. Karena diganti dengan co-firing dan gas gitu. Dan biomasa. Dengan gitu biomasa kan. gitu. Lah sama aja bakar-bakar. Sama aja bakar-bakar hutan, makanya ngebuka hutan kan untuk melakukan monokultur di situ dengan satu jenis tanaman energi tertentu. Jadi aku bilang tadi tidak benar-benar mengadres akar permasalahannya apa. Nambah masalah baru dan pemerintah dengan pandainya mengklaim bahwa ini sudah mengurangi emisi kita dengan co-firing sekian persen di beberapa PLTU sudah mengurangi emisi. Tapi itu perhitungannya nggak pernah dibuka ke publik. Iya, nggak pernah. Tiba-tiba ngeklaim PLTU ini sudah menurunkan emisi sekian ton CO2 ekuvalen gitu. Tapi bangun PLTU baru. Di sebelahnya. Terus angka hitungannya nggak pernah dikasih tahu ke publik gitu. Betul. Ya setidaknya publik perlu tahu dong dia pakai perhitungan apa gitu kan. Ya walaupun mungkin semua publik juga nggak perlu tahu, tapi kayak buat kami sebagai aktivis kita juga perlu tahu karena kurang lebih ya seperti poinnya tadi Rani ya, kita kan sebagai masyarakat yang mengkritik gitu dan juga bersuara tiap hari ya seperti Trinasya kan kita selalu kritik-kritik gitu. Aja tiap hari lah. Ya. Tapi kita perlu mengetahui datanya gitu itu sebagai bagian dari publik ya. Mungkin nanti kalau misalnya pemerintah memberikan data publik yang lebih proper ya kan, yang lebih komprehensif, mungkin dengan kami, dengan masyarakat sipil yang lainnya kita bisa menganalisis, bisa memberikan rekomendasi ya kan, bisa memberikan masukan, input, saran yang mungkin ke depan itu bisa pemerintah gunakan. Sayangnya data-data ini nggak pernah terbuka Mas Haji. Jadi kita pun juga mau mendebat pemerintah, jadi kayak debat kusir jadinya. Pemerintah ngeklaimnya udah turun, kita bilang enggak gitu. Ditanya datanya nggak mau dibuka. Kita kalau ditanya ada datanya nggak ya kita pakai data asumsi gitu kan, kita nggak punya data faktual gitu. Jadi kadang juga memang apa ya, hubungan kayak pemerintah juga dengan masyarakat sipil memang kadang seperti itu. Tapi ya balik lagi karena dari pemerintahnya sendiri yang tidak pernah memberikan data yang komprehensif. Satu lagi Mas Haji yang berkaitan soal kampanye publik terkait dengan narasi krisis iklim. Bahkan mungkin narasinya harus perlu naik jadi kiamat iklim. Aku ingat banget waktu aku juga masih sekolah ya itu diajarinnya global warming. Kemudian setelah itu naik levelnya jadi perubahan iklim. Climate change gitu. Sekarang udah mulai naik lagi jadi climate crisis gitu. Tapi pemerintah narasinya masih di level 2. Masih pakai perubahan iklim gitu. Kenapa? Karena sebenarnya menjadi penting Mas Aji. Ketika ada perubahan menggunakan narasi itu akan lebih apa ya? Kena dengan triggering. Jadi akan men-triggering publik. Aku ingat banget waktu kita awal-awal ya, Rani ya, awal-awal kita masih kuliah gitu kan, udah mulai jadi aktivis, bicarain krisis iklim gitu. Ini SJW nih gitu. Ngomongin krisis. Tapi kayak itu menjadi sesuatu yang menakutkan. Pada awal-awal itu ya, ingat banget. Jadi kayak apa sih nakut-nakutin gitu kan. Ya, karena kita nggak ngalamin. Tapi sebenarnya itu menjadi urgensi. Karena udah krisis gitu. Itu ada krisis loh, hey come on, wake up gitu. Dan akhirnya kita harus sudah mulai naikin halnya sebagai kiamat gitu. Sesuatu yang pasti akan terjadi gitu. Sebenarnya udah terjadi sih gitu. Hanya tinggal seberapa parahnya aja yang setiap orang beda-beda gitu ngerasain dan cara orang beradaptasinya pun juga berbeda-beda. Tapi kami melihat bahwa pemerintah pun juga dari sisi mengedukasi publik terkait dengan situasi yang sekarang itu pun juga masih sangat minim. Sangat minim. Bahkan sangat minim. Teman saya yang itu tuh mikirnya listrik itu dihasilkan dari tenaga air dan tenaga matahari. Dia masih berpikir seperti itu. Kok kamu mikir gitu? Dari dulu pelajaran di sekolah kan seperti itu. Semacam ada ditutupin gitu. Karena setelah itu dia nggak pernah masuk lagi kali ya. Bahwa ternyata kalau di Indonesia kan nggak diomongin, di Indonesia masih paling besar menggunakan ini kan. Betul. Selalu ngomong selalu diomongin tenaga matahari dan tenaga air. Kan mikirnya kan contohnya gambarnya ada kincir angin sama kincir angin kan. Nggak diomongin lah batu bara itu. Yang gambar PLT batu baranya nggak pernah ditutupin. Padahal kalau kita jalan di Pantura itu kita lihat serobong PLT. Iya kan. Apalagi kalau ke Solo itu kan, dari Jakarta ke Solo itu kan lewat Pantura ke situ. Iya. Ya, nah padahal kalau kita ngomongin dari masyarakat kita, para leluhur dan nenek moyang kita itu selalu memberikan ajarannya tentang supaya kita menjaga alam kan. Bahkan belum lama ini ketika masyarakat
Baduy, ngomong ke ada semacam pertemuan masyarakat Baduy dan pemerintah setiap setahun sekali. Yang tahun ini di Jawa Barat, mereka itu berpesan pada pemerintah jangan sampai merusak hutan dan gunung itu sebagai simbol aja di situ kan. Yeah. Karena kalau terjadi itu akan terjadi bencana alam. Sebenarnya kan itu kan hal yang secara kita logika alamiah juga benar ada kan. Yeah. Tapi masyarakat kita kadang senangnya kan masalah mistis ya. Padahal itu kan ini karena Banten nih. Kan mikirnya gitu kan. Padahal itu kan itu normal aja. Iya. Sebenarnya kita itu punya kearifan lokal, punya kebijakan dari para masyarakat kita yang dulu sangat peduli terhadap alam ya. Meskipun mungkin dalam dewasa nenek moyang kita ya, awas jangan motong pohon itu, angker gitu. Sebenarnya angkernya itu adalah ya kalau dulu pohon potong ini akan jadi panas, ada terjadi ekosistem yang akan terganggu gitu kan. Tapi sebenarnya Mas Aji, narasi bagaimana melibatkan masyarakat gitu dalam melakukan mitigasi dan adaptasi terkait dengan situasi krisis sekarang itu sebenarnya sudah tertuang dalam beberapa dokumen-dokumen internasional gitu. Bahkan beberapa negara kayak misalnya Brazil, mereka lumayan komprehensif melibatkan indigenous people-nya gitu untuk bagaimana merawat hutan yang tersisa di Amazon gitu, bagaimana pemulihan lingkungan dan segala macam. Di beberapa negara-negara itu mereka sudah sangat komprehensif bagian itu. Namun sayangnya di Indonesia justru kita kebalikannya. Masyarakat adatnya justru dikriminalisasi, hutannya dirampas. Bahkan ya kan? Dianggap sebagai masyarakat terbelakang. Ya kan dianggap mereka terbelakang gitu. Kayak misalnya ada beberapa suku anak dalam yang mereka memang sifatnya dari luarnya nomaden, dipaksa untuk dirumahkan gitu ya, nggak bisa karena secara ininya emang berbeda gitu. Ya, makanannya sagu disuruh makan nasi ya kan. Yang di sana banyak pohon sagu malah mau ditanam padi gitu kan. Siapa yang mau ngerjain siapa yang makan juga karena memang berbeda gitu. Nah, justru di beberapa negara sudah melihat itu bahwa ternyata dengan melibatkan masyarakat adat itu menjadi upaya untuk bisa mitigasi dan adaptasi gitu. Karena pengetahuan masyarakat lokal, masyarakat adat itu sangat luar biasa. Kalau dibandingkan dengan masyarakat modern yang udah urban kayak saya ini ya, sangat minim banget pengetahuan lokalnya gitu. Sayangnya pemerintah kita belum yang melihat itu. Jangankan itu Mas Haji. Undang-undang masyarakat adat aja sampai sekarang nggak disahkan gitu. Udah berapa tahun tuh ya? Dari 2013. 13 tuh, udah 12 tahun tuh. Ya, cuman simbolis diberikan sertifikat. Iya, itu loh. 1 juta sertifikat ke masyarakat adat tapi diambil 20 juta. 20 juta ya. Iya. Jadi kalau peran kita nih, tadi kita tekankan lagi nih peran masyarakat nih dalam yang kita bisa mengambil turut serta lah dalam menyelamatkan sebelum kita menuju kiamat iklim, menunda lah ya. Kayaknya kiamat iklim itu dicegah kayaknya hampir nggak mungkin ya. Jadi sesuatu pasti akan terjadi. Itu sesuatu yang udah pasti akan terjadi. Berarti kan kita sedikit memperlambat lah gitu. Caranya apa aja berarti Mbak? Iya. Sebenarnya kalau aku sih sepakat itu dan maksudnya kami ya juga sepakatnya yang pertama kita harus berhenti dulu menggunakan energi fosil karena energi fosil itu berkontribusi ke 2/3 dari total penyebab si kiamat iklim tadi ya. Jadi ketika kita menghentikan penggunaan batu bara, penggunaan gas, penggunaan minyak itu akan sangat signifikan sekali gitu. Kita mengurangi berapa banyak gas yang kita lepas, berapa banyak selimut yang kita tambah, layernya. Mungkin perlu transisi juga ya, nggak mungkin langsung lah. Perlu transisi dan mungkin dari masyarakat juga akan terbiasa. Ya pasti akan bisa kalau niat ya. Kalau ada keinginan dan kemauan yang kuat ya. Political will-nya. Itu terutama ya. Itu kunci utamanya karena masyarakat itu bukan nggak mau berpartisipasi dan nggak tahu ya gitu. Misalkan kayak di Jakarta itu sebenarnya appetite untuk masang solar panel itu tinggi. Dan apalagi udah banyak orang yang cukup terekspos gitu ya dengan informasi lewat sosial media. Tapi alih-alih difasilitasi, kita padahal pengen banget nih berkontribusi dan itu kan sebenarnya meringankan beban pemerintah juga kan. Daripada pemerintah yang nanamin satu-satu, kita pasang aja sendiri gitu. Tapi bukan difasilitasi, justru dibatasin. Tadinya itu kan kita kalau punya PLTS gitu, peraturan dari SDM-nya kita bisa kelebihannya bisa dijual ke PLN gitu. Itu kan membuat orang jadi ternyata gue bisa ngurangin tarif listrik gue dan berkontribusi ke krisis iklim gitu ya, menunda si kiamat iklim tadi.
Tapi malah diganti peraturannya, sekarang udah nggak bisa jual lagi, dan kalau kita mau masang PLTS atap, kita harus nunggu ada atau enggak kuotanya dari PLN gitu. Kalau nggak ada ya nggak bisa pasang PLTS atap ya. gitu. Susah dah. Jadi justru sering banget kita dibatasi gitu ya. Begitupun dengan tadi yang disampaikan sama Mbak Novi, kenapa pengetahuan lokal masyarakat adat terhadap lingkungan itu dibatas-batasi gitu. Kenapa pengetahuan modern dan apalagi pengetahuan yang didorong oleh investasi gitu ya, misalkan kayak teknologi CCS atau PLTN gitu ya, nuklir, itu dianggapnya sebagai teknologi yang modern gitu, padahal sebenarnya belum tentu juga gitu. Aku pernah belajar maksudnya di Amerika gitu ya, dia tuh ada satu daerah yang dikelola sama masyarakat adat sama Indian, mereka itu tercemar karena pertambangan tembaga waktu itu mereka sempat mau geoengineering, jadi pemulihannya itu emang ditanamin lagi pohonnya dan segala macam. Terus gagal selama 3 tahun itu ternyata nggak pulih lah kondisi lingkungannya. Tapi ketika mereka akhirnya mendiamin gitu ya wilayahnya dan merestorasi sesuai dengan ya yang teman-teman masyarakat Indian biasa lakukan, justru pulih lingkungannya, sampai tadi sungainya itu yang tadinya butek banget gitu ya, karena tembaga akhirnya sampai bersih lagi, dan bahkan spesies endemik yang memang penting gitu untuk masyarakat Indian itu muncul lagi yang tadinya udah hilang karena pencemaran tembaga tadi. Jadi sebenarnya kalau lesson learn aku waktu itu adalah ternyata emang geoengineering itu bukan selalu menjadi jawaban. Seringkali memang kebudayaan dan kebiasaan yang memang masyarakat adat kita sudah laksanakan selama ribuan tahun dan puluhan tahun, justru lebih bekerja karena mereka memang punya koneksi, dan seringkali koneksi itu religius gitu ya terhadap alam gitu. Jadi seharusnya itu bisa diadopsi dan didukung gitu ya. Aku juga nggak ngerti kenapa pemerintah tuh lebih memilih cara-cara yang susah dan ribet dibanding cara-cara yang gampang. Jadi itu kayak kalau ada yang susah kenapa harus yang gampang gitu. Mindsetnya tuh kayak gitu. Padahal gampang banget ya, tinggal bikin kebijakan yang memfasilitasi masyarakat bisa pasang solar panel, masyarakat adat bisa berkontribusi, melakukan kebiasaan mereka sehari-hari. Terus ekonomi lokal masyarakat yang juga mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan, itu tinggal difasilitasi aja, misalkan di perencanaan pembangunan atau misalkan kebijakan lain, dan berhenti menggunakan energi fosil gitu ya melalui kebijakan-kebijakan kita. Itu bisa sangat berkontribusi, dan itu bisa kayak kita tuh istilahnya kodok ya, kita bisa loncat jauh banget gitu Indonesia gitu. Cuman masalahnya memang kebijakannya tuh selalu ada aja gitu ya yang pelin-pelintan lah gitu, pelin-pelan kita tuh labil kayak remaja labil gitu. Pemerintah kita itu memang kalau nggak ditekan, saya kata no viral no justice, itu mereka ya cuek-cuek aja kan. Mungkin sudah saatnya kita nggak usah bayar pajak. Iya kan, perlu tekanan kan, perlu ditekan supaya minta kroninya lebih banyak Pak. Kita sepakat nggak mau bayar pajak semua gitu. Kalau pemerintah mengambil kebijakan untuk menyelamatkan, sebenarnya ini bukan kita benci terhadap pemerintah kok. Betul. Kita ini adalah kritik yang sebenarnya wujud cinta kita dan dukungan kita terhadap pemerintah supaya untuk kebaikan bangsa dan negara ini gitu. Karena melihatnya sekarang pemerintah itu melihat kita itu cuma sebagai penduduk, bukan sebagai warga negara. Kayak sebagai angka-angka aja kan kita. Bukan ya sudahlah, negara kalau nggak ada penduduk nggak ada gitu. Kita bukan warga negara ataupun masyarakat yang memang harus dilindungi, diayomi gitu. Makanya kita sempat kadang iri ada pemerintah Bhutan yang nggak peduli tentang pertumbuhan ekonominya. Yang mereka pedulikan adalah indeks kebahagiaan penduduknya. Dan Bhutan adalah salah satu negara di dunia yang ternyata negatif. Bahkan hutannya makin nambah setiap tahun. Daripada sebentar di negara lain itu makin berkurang, dia hutannya makin nambah gitu. Jadi begitu bahkan orang mau liburan ke sana aja dibatasi kan. Betul. Untuk menjaga tetap kelestarian. Betul. Berarti yang diutamakan adalah sebenarnya bukan tentang pertumbuhan ekonomi, tapi adalah kebahagiaan dan kesehatan masyarakatnya ya. Tapi Mas Haji, kita adalah bangsa yang besar. Kita adalah bangsa besar. Bangsa besar tapi yang bodoh dan sombong. Sebenarnya sih kalau saya sih yakin kita itu bangsa yang miskin, bodoh, dan sombong. Miskin karena kita nggak bisa mengelola dengan baik sumber dayanya. Akhirnya kita jadi miskin, malah jadi impor, jadi punya utang banyak. Gede banget. Miskin kan kita jadinya. Padahal kita tuh kaya banget, tapi jadi miskin karena kita eksploitasi itu. Bodoh karena tadi kita maunya bikin suatu hal yang sulit daripada hal yang mudah.
kemudian sombong, tetap aja ngerasa besar terus. Merasa besar gitu kan. Toxic positivity. Toxic positivity. Jadi itu sama ini Mas Haji. Sebenarnya apa yang kita khawatirkan sebenarnya sudah terjadi. Kiamat iklim dampaknya sudah terjadi. Bahkan kalau kita lihat di beberapa wilayah, khususnya Jawa ya, bukan cuma Jakarta, Jawa pun juga terancam. Jawa Tengah itu, pesisir Jawa Tengah. Mas, Demak tuh udah, wah, di bawah itu udah kayak tinggal nunggu beberapa waktu lagi udah benar-benar sebagian Demak tuh udah tenggelam mereka gitu. Banjirop itu bagi mereka udah kayak makan pagi. Makan pagi kan. Nah tapi sebenarnya harusnya pemerintah itu harus jadi satu triggering, bukan malah membiarkan atau alih-alih malah bangun giant seawall. Kan juga katanya Pantura mau dibangun giant seawall kan sampai ke wilayah Pantura itu. Sebenarnya bukan itu solusinya, bukan. Jangan justru malah jangan bikin solusi yang malah menambah masalah. Nah, harusnya apa yang terjadi di Jakarta, di Demak, di Jawa dan juga mungkin beberapa wilayah-wilayah lain harusnya itu menjadi alarm yang membangunkan pemerintah gitu, bahwa pemerintah harus segera melakukan sesuatu. Oke, mungkin pemerintah bisa ngeklaim bahwa mereka sudah bikin beberapa kebijakan, tapi coba dievaluasi kebijakannya, apakah kebijakan itu masih relevan dengan situasi yang sekarang? Coba kita lihat juga, ada nggak kebijakan yang ketika kita mengedepankan soal komitmen iklim, ada nggak yang menjadi hambatan? Banyak. UU Minerba, Cipta Kerja, ya kan, dan turunannya yang ke bawahnya segala macam banyak banget. Lalu bagaimana nih ini kebijakan-kebijakan yang menghambat ini? Padahal kita punya komitmen gede loh, mulia banget ini komitmennya gitu. Trump aja sampai mundur kan, kita nggak sanggup gitu, kita mulia banget ininya. Tapi di bawahnya itu yang menghambat banyak sekali. Nah, sayangnya pemerintah nggak pernah melihat itu, nggak pernah mengevaluasi kebijakan itu. Padahal apa yang sudah direncanakan itu yang nggak pernah tercapai, kan hambatannya banyak sekali. Dan satu lagi Mas Haji, sebenarnya bukan cuma soal masyarakat dan juga pemerintah yang kita dorong, tapi pengusahanya juga nih perlu ditagihin tanggung jawab nih gitu. Ya kan? Pengusaha ini sebagai masyarakat juga loh dia. Soalnya pengusahanya dianggap masyarakat juga soalnya. Ya kan? Untuk kesejahteraan masyarakat, tapi nggak detail masyarakat siapa yang mana dulu nih? Keluarga dan masyarakat. Iya kan? Jadi juga itu hati-hati itu terjebak kayak itu. Pengusahanya juga punya, kita perlu minta pertanggungjawaban gitu. Mereka yang sudah mengeruk tambang-tambang di Sumatera, di Kalimantan yang sampai sekarang ada beberapa lubang tambang yang belum ditutup, harus dimintain pertanggungjawaban. Kilang-kilang minyak yang beberapa sumurnya udah habis, yang sekarang juga masih dibiarkan gitu aja karena nggak ditutup, karena kos tutupnya mahal, itu harus dimintain pertanggungjawaban. Mereka juga yang ekspansi ke kebun sawit yang akhirnya merambat hutan masyarakat dan segala macam, harus dimintain pertanggungjawaban gitu. Maksudnya kalau kita membicarakan sebuah perubahan sistem adalah berarti ada pemerintah dalamnya, ada pengusaha dan ada masyarakat gitu. Ini masyarakatnya udah gerak nih, tapi seperti poinnya Rani, kita butuh enabling. Enablingnya pemerintah dan juga pengusaha di dalamnya. Jadi kayak apa yang kita hadapi sekarang itu tanggung jawab kita bersama gitu. Dan pemerintah nggak bisa cuma minta lo masyarakat naik transportasi umum. Tapi mereka juga nggak. Mereka nggak. Mereka naik kendaraan pribadi dikawal. Naik jet pribadi. Naik jet gitu. Atau misalnya kalian masyarakat jangan buang sampah sembarangan gitu. Tapi disediain nggak pembuangan sampahnya yang proper untuk diolah dan segala macam gitu. Itu kadang juga pemerintah cuma selalu menitik beratkan perubahan itu di masyarakat. Seolah-olah mereka udah berubah padahal nggak berubah gitu. Dan lagi tadi pengusahanya nggak pernah dimintain tanggung jawab. Diberikan kemudahan. Karpet merah, perubahan izin, apalagi label PSN Mas Haji. Kemudahannya, berlimpah kemudahan. Jadi para pemerintah, pemangku kebijakan, kemudian pengusaha harusnya mulai sadar juga bahwa hidup ini bukan sekedar untuk hari ini, tapi juga untuk besok, untuk anak cucu. Masa Haji Syam mau nanti cucunya kemudian sakit ISPA karena menghirup udara kotor di Kalimantan sana. Tapi kalau model Haji Syam banyak duit sih. Tetap udara kan nggak bisa gimana pun juga banyak. Iya benar. Jadi ini sebenarnya bukan karena kita benci terhadap pemerintah, benci terhadap pengusaha, tapi untuk masa depan kita semuanya sebagai penduduk bumi ya, warga bumi, bukan cuma penduduk, kita warga bumi.
Oke, seru banget obrolan kita. Kalau ngobrol lagi kita makin emosi lagi, udah panas nih. Terima kasih sekali terima kasih, Mbak Novita dari Tranasia, juga Mbak Rani dari Aisel. Jadi kita juga mengundang juga peran serta masyarakat semuanya, kita teman-teman semuanya juga kita bisa berperan aktif kok dalam menunda kiamat iklim ini. Mencegah kayaknya nggak mungkin.